Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian. Doa dan harapan saya saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada, tetap dalam lindungan Tuhan, tetap sehat selalu dalam melakukan setiap pekerjaan pelayanan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Pada kesempatan hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Kami sangat bangga kami punya Tuhan seperti Engkau ya Tuhan. Dan saat ini ya Bapa di sorga, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami baca dan merenungkan ini, kami dapat belajar dari firman-Mu ini, agar kehidupan kami semakin hari, semakin diperbaharui oleh karena firman-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada, pada kesempatan hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan, hari ini kita dapat belajar dari kisah kehidupan Yesus dan murid-muridnya sewaktu Yesus melayani di dunia. Dari sini kita melihat ketika Yesus dan murid-muridnya berada di tengah-tengah danau, maka mengamuklah taufan dan dahsyatnya ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu mereka. Saat itu pun murid-murid menjadi sangat takut dan panik melihat situasi yang menimpa mereka. Sementara itu Yesus sedang tidur di bawah buritan. Ada murid-murid yang datang dan membangunkan Yesus. Mereka berharap bahwa Yesus dapat membantu mereka untuk mengeluarkan air dari perahu atau setidaknya menyadari situasi yang menimpa kehidupan mereka saat itu. Namun dengan tenang Yesus bangun dan menghardik angin itu, dan angin itu pun terdiam.
Melihat dari keadaan ini, kita tahu sendiri bahwa Yesus sangat berdaulat dan berkuasa atas alam, berkuasa atas segala kuasa-kuasa kegelapan, kuasa apapun, baik itu yang di lautan, di darat maupun yang di udara. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Ia berdaulat atas segala-galanya. Melihat dari ayat yang ke-40, di sana Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ini menunjukkan kepada iman kepercayaan murid-muridnya yang sudah begitu lama mereka mengikut Yesus dalam setiap pelayanan mereka, dan mereka sudah melihat setiap pelayanan Yesus. Ketika murid-murid Yesus takut dan kurang percaya, hal ini terlihat bahwa murid-murid belum mengenal Yesus sebagai Tuhan. Hal ini makin diperkuat oleh respon murid-murid yang justru bertanya siapa gerangan Yesus. Hal ini dengan jelas dalam ayat yang ke-41. Di sepanjang Injil Markus, kita melihat bahwa mereka lambat dalam mengenal Yesus. Meskipun mereka menerima pengajaran Yesus secara langsung. Dan hal ini Yesus tahu tentang keadaan mereka yang belum bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan dirinya sebagai Tuhan. Yesus mengizinkan mereka untuk membangunkan Dia, dan mereka melihat sendiri setiap kuasa yang Yesus gunakan untuk menaklukkan alam. Yesus memakai badai yang terjadi sebagai alat di mana pengalaman iman murid-muridnya bertumbuh dan semakin percaya kepada Injil dan semakin percaya kepada kuasa Yesus Kristus. Dari pengalaman murid-murid adalah pengalaman kebanyakan kita yang mungkin saat ini kita juga mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus. Namun apakah ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan kehidupan yang terus kita hadapi dalam kehidupan kita, atau kesulitan hidup yang begitu sangat rumit, atau kepanikan yang membuat kita merasa bahwa Yesus sedang meninggalkan kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi? Ingatlah, Yesus yang memanggil kita untuk kita percaya dan beriman kepada Dia. Maka Tuhanlah yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita mampu dapat melewati setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kami dapat belajar banyak hal, agar ketika kami diperhadapkan dengan berbagai masalah badai, persoalan, kesulitan yang begitu sangat rumit di dalam kehidupan kami, kami percaya bahwa kami melangkah bersama-Mu ya Tuhan. Maka Engkau Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kemampuan dalam menghadapi semua persoalan kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami renungkan setiap hari, iman pertumbuhan kami semakin hari kami semakin dekat kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.